Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2772 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang membuat seorang diberkati Tuhan dan apa yang membuat seorang hancur dalam kehidupannya? Yang membuat seseorang diberkati Tuhan karena orang itu cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang membuat seseorang jadi hancur? Karena mereka mencintai uang, bukan cinta Tuhan, yang membuat mereka hancur. Bapak Ibu Saudara, karena cinta uang membuat beberapa orang, firman Tuhan ini katakan, jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kita tahu bahwa pencobaan itu adalah agenda si iblis. Makanya tujuan dari pencobaan untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang yang masuk ke dalam pencobaan itu. Mereka akan dihancurkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang karena lebih cinta uang, akhirnya mereka jatuh ke dalam pencobaan yang menghancurkan hidup mereka. Karena cinta uang membuat beberapa orang jatuh ke dalam jerat. Jerat ini sama seperti dengan perangkap. Kalau kita sudah masuk ke dalam jerat itu, kita akan menjadi mangsa si iblis. Karena orang yang sudah masuk ke dalam jerat itu, dia sulit dan mustahil bisa keluar dari jerat itu, kecuali dia mendapatkan mujizat. Baru dia bisa keluar dari jerat perangkap si iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena cinta uang membuat beberapa orang jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa. Yang apa? Yang mencelakakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, iblis tidak suka saudara berjalan dalam kebenaran. Makanya dia menaruh dalam pikiran dan hati saudara untuk mengejar mamon, untuk mengejar uang, seolah-olah uang lebih penting daripada cari Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah jatuh dalam cinta akan uang, akhirnya saudara ingin memiliki ini dan itu, sehingga hawa nafsulah yang menguasai saudara. Kalau saudara sudah lebih dominan cinta uang, sudah berbagai-bagai hawa nafsu sudah menguasai saudara, akhirnya itulah yang akan mencelakakan saudara, yang akan menenggelamkan saudara, yang akan meruntuhkan, bahkan membinasakan saudara.
Bapak Ibu Saudara, tadi saya awali dengan apa yang membuat seseorang diberkati Tuhan dan apa yang membuat seseorang hancur. Ada banyak orang hancur karena uang. Karena lebih mementingkan cari uang daripada cari Tuhan. Akhirnya apa? Hancur. Bapak Ibu Saudara, karena lebih cinta uang daripada cinta Tuhan, membuat seseorang menyimpang dari iman. Saudara, ada berapa banyak orang tidak beribadah, tidak lagi melayani. Karena apa? Mengejar cuan. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan pelayanan, hanya karena mau kejar cuan. Saudara, ada banyak sekali saya ketemu dengan orang hidup dalam penyesalan di masa akhir-akhir hidup mereka. Kenapa? Karena mereka lari dari panggilan, hanya ingin mengejar supaya mereka dapat uang banyak, supaya mereka mendapat pekerjaan, usaha yang bagus. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyimpang dari iman, dan mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Saudara, saya belajar begini. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, semua yang mereka dapatkan, hasilnya itu akan mereka bayar dengan sangat mahal. Saudara, ada banyak sekali orang ketemu saya, konseling saya, minta didoakan. Karena apa? Karena sakit. Semua harta benda yang mereka kumpulkan di masa muda mereka habis dalam sekejap. Karena apa? Di masa muda mereka lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan gelap mata hanya karena ingin mendapat penghasilan yang lebih baik, lebih besar. Akhirnya apa saudara? Saudara menyimpang dari iman. Saudara, ada berapa banyak orang hanya karena ingin kaya, akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan iman hanya karena jodoh, hanya karena ingin naik pangkat, dapat jabatan. Saudara menyimpang dari iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lebih memilih cinta uang, saudara akan hancur. Sekarang memang mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi di akhir, saudara akan membayar dengan sangat mahal. Saudara, karena lebih cinta uang daripada cinta Tuhan membuat seorang menyiksa dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak lagi mencari Tuhan saat ini, saudara akan menyiksa diri saudara. Dalam apa saudara? Dalam berbagai duka. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Jangan sampai saudara gelap mata akhirnya meninggalkan Tuhan hanya karena cuan. Bapak Ibu Saudara, memang benar kita butuh uang. Siapa sih yang gak butuh uang saudara? Parkir saja bayar, mau kencing ke toilet saudara di toilet umum saja bayar. Semua butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang karena dia lebih memilih dunia, cinta uang, akhirnya apa? Mati binasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pasti tidak mau hidup kita hancur, betul? Saya yakin kita semua ingin hidup kita diberkati Tuhan. Hidup bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Pertanyaannya sekarang bagaimana agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan yaitu cinta uang? Yang pertama yang harus kita lakukan saudara, kita harus lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Amin. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupannya, pasti orang itu hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang takut kehilangan usaha, takut kehilangan pendapatan, sehingga mereka lebih memilih cinta uang daripada cinta Tuhan. Orang-orang seperti itu, sekarang mungkin mereka baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, tapi pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau tidak cinta Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan, cepat atau lambat, saudara akan
menerima murka dari Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang cinta Tuhan pasti cinta pekerjaan Tuhan. Amin. Memang banyak tawaran supaya kita meninggalkan apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tawaran yang menggiurkan untuk meninggalkan pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang takut Tuhan, pasti dia akan mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Orang yang hidup takut Tuhan, kalau dia nggak melayani, saudara, itu tanda tanya besar. Betul? Orang yang takut Tuhan pasti melayani. Orang yang cinta Tuhan pasti cinta pada pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita hidup cinta Tuhan, kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara cinta Tuhan, bukan cinta uang. Amin. Orang yang cinta Tuhan apa? Takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti cinta pada pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan, yaitu cinta uang. Yang kedua, kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita harus percaya, saudara, bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita mendapat jaminan dari Bapa kita di surga. Asal kita percaya saja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kami lagi renovasi total, saudara, tempat untuk kami beribadah, gereja. Saudara, saya percaya Tuhan yang sediakan semua apa yang dibutuhkan selama pekerjaan ini. Amin. Bisa saja Tuhan pakai si A, si B, atau bisa saja Tuhan pakai saudara untuk menjadi jawaban, menjadi berkat buat pelayanan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas di sini, percaya saja pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, masa Tuhan tutup mata sih? Masa Tuhan biarkan? Saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan yang menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Tuhan akan jamin semua tersedia buat kita. Amin. Haleluya. Asal percaya saja. Kalau kita percaya, saudara, kita akan melihat hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk akal. Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, asal percaya saja, saudara akan melihat mujizat. Tuhan akan tunjukkan kuasanya untuk menjaga, melindungi, memelihara saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang khawatir, tidak percaya Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Meninggalkan pelayanan dan fokus cari cuan, saudara. Meninggalkan Tuhan demi keinginan nafsu supaya menjadi orang yang kaya raya. Bapak Ibu Saudara, percaya saja pada pemeliharaan Tuhan. Saudara akan melihat mujizat. Amin. Yang ketiga, terakhir, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan, yaitu cinta uang? Yang ketiga, selalu bersyukur. Ayat 7, ayat 8 di sana berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan firman Tuhan ini kepada kita semua. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Dari kita. Kalau kita tahu bersyukur, saudara akan melihat saudara. Saudara tidak akan berkekurangan. Kalau saudara selalu bersyukur, itu menyenangkan hati Allah. Kalau saudara sudah bersyukur, sudah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apa yang saudara inginkan dalam hatimu, Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Haleluya. Bagaimana Tuhan mau berikan berkat? Hal-hal yang kecil saja kita tidak bersyukur, lupa bersyukur. Bagaimana Tuhan mau percayakan berkat-berkat yang besar? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari sekarang bersyukur dalam hal-hal yang sederhana. Saudara akan melihat hal-hal yang ajaib, besar, dahsyat, luar biasa Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu bersyukur, kita akan terhindar dari lingkaran setan cinta uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak tahu bersyukur selalu merasa kekurangan.
Akhirnya apa saudara? Mendapat tawaran setan saudara, selesai. Bapak Ibu Saudara, saya selalu nasihatkan jemaat, hati-hati juga dengan berkat. Berkat itu bisa membawa kita dalam dua hal. Membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang waktu susah dekat dengan Tuhan, tapi ketika diberkati justru jauh dari Tuhan. Makanya hati-hati terhadap berkat. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara diberkati sekarang ini. Bukan semakin jauh, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam lingkaran setan yang menghancurkan kita. Akar segala kejahatan firman Tuhan dikatakan, cintakan uang. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam lingkaran setan yaitu cinta uang? Yang pertama, kita harus cinta Tuhan. Amin. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!